Smart FM. Smart Career. Smart listeners, di era sekarang pastinya kita harus memikirkan pendidikan ya, karena untuk memiliki karir yang berkelanjutan, pendidikan menjadi salah satu aspek dan faktor nilai jual ataupun daya saing Anda tinggi di pasaran. Lantas, smart listeners, apa saja wadah-wadah yang bisa kita manfaatkan ataupun kita pergunakan untuk meningkatkan profesionalitas kita? Kita akan berbincang pada podcast Smart Career bersama dengan sosok di bidang pendidikan. Ada Bapak Muhammad Trio Febriantoro, SE, MM, PhD, selaku Kepala Unit Jaya Center for Advanced Learning UPJ. Halo Pak Trio. Halo Mbak. Apa kabar Audrey? Pak Trio? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah Iya. baik. Mungkin Audrey akan buka gitu ya dengan kondisi sekarang. Ini kalau kita lihat angka pengangguran cukup tinggi ya Pak di Iya, Indonesia. betul, Dan betul. juga melihat kebutuhan dunia kerja, kayaknya banyak yang nggak ketemu nih antara skill dan juga kuantitinya seperti Iya, itu. betul. Sepenting apa sih Pak sebenarnya kita yang mungkin belum bekerja gitu ya, ataupun yang sudah bekerja meningkatkan skill dan kompetensi? Baik, jadi mungkin saya buka dulu dengan data statistik menurut BPS tahun 2023 ya Mbak ya. Jadi tingkat pengangguran terbuka ya terutama untuk SMA itu sekitar 9%. Oke. Sedangkan untuk yang perguruan tinggi atau S1 itu sekitar 5%. Jadi kita melihat bahwa untuk yang SMA ini sebenarnya harus bisa ditingkatkan lagi untuk ke pendidikan selanjutnya untuk meningkatkan karir mereka dan lain sebagainya, termasuk bagaimana mereka perlu meningkatkan kompetensi mereka gitu ya, karena dalam dunia pendidikan itu yang pastinya kita membutuhkan skill, knowledge, dan attitude gitu ya. Jadi 3 hal itu yang membuat seseorang atau individu harus mereka mempersiapkan hal tersebut di era sekarang yang dituntut bagaimana kita harus memiliki kemampuan tersebut gitu ya dengan adanya industri 4.0 dan lain sebagainya gitu Mbak. Oke, kompetensi mungkin bisalah kita dapatkan di bangku sekolah gitu ya Iya, Pak ya. betul. Cuman sekarang itu aku rasa harus ada bukti nyata. Nah, seperti apa sih sebenarnya tantangannya untuk kita gitu ya, pekerja ataupun mungkin teman-teman yang mungkin dalam jenjang sekolah juga gitu ya, untuk mempersiapkan kompetensi yang bisa dijual lah istilahnya. Iya. Jadi banyak sekali ya kalau kita melihat memang dunia pendidikan dengan saat ini industri itu ada gap begitu Mbak ya. Jadi antara pendidikan dengan industri adanya gap. Jadi oleh karena itu seorang individu atau mungkin pemirsa di sini kita harus memiliki skill atau kompetensi tersebut gitu ya. Banyak sekali pelatihan-pelatihan di luar sana, sertifikasi dan lain sebagainya yang menunjang hal tersebut Mbak gitu ya. Contohnya sekarang yang paling masif itu contohnya digital marketing, gitu ya. Kemudian cyber security ataupun mungkin beberapa kemampuan-kemampuan lainnya yang memang dibutuhkan di era sekarang ini, begitu Mbak. Oke. Dan pastinya ini juga challenge untuk para para individu di luar sana untuk bisa lebih aktif lagi mencari hal-hal tersebut gitu. Iya, betul. Tapi kalau melihat sekarang situasinya, apakah sudah cukup di-provide nih Pak untuk sertifikasi ataupun mungkin peningkatan skill di tengah ya padatnya dan juga tingginya persaingan ya kita bilang seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya sudah banyak ya dari pemerintah pun juga sudah ada sertifikasi yang disediakan ataupun mungkin dari universitas juga banyak yang menyediakan gitu ya. Jadi tinggal individu itu sendiri yang harus aktif mencari begitu ya. Banyak sekali kalau mungkin kita tahu bahwa contohnya di LinkedIn pun juga ada juga untuk akademinya dan lain sebagainya gitu ya. Di kampus kami pun juga ada. Jadi memang harus aktif mencari ya kebutuhan apa atau skill apa yang mungkin ingin mereka pelajari begitu Mbak. Jadi ya tadi saya sebutkan digital marketing, cyber security, kemudian programming dan lain sebagainya itu mungkin yang sekarang ini di era saat ini paling dibutuhkan begitu. Oke, justru mungkin skill-skill yang kayaknya dulu nggak mungkin gitu ya Pak ya. Betul. Sekarang justru makin banyak peminatnya dan makin banyak dibutuhkan, tapi memang ya masih ada gap tersebut. Iya. Jadi mungkin Bapak gitu ya selaku dari UPJ sendiri, apakah ada juga nih cara UPJ untuk meminimalisir lah gap yang kita bilang tadi kan cukup besar ya? Betul.
Ya, jadi di UPJ sendiri untuk tahun ini kami bekerja sama dengan digital platform online terbesar di dunia, yaitu Coursera. Jadi kami itu salah satu inovasi kami, begitu ya. Bagaimana untuk kita bisa menekan gap tersebut, gitu ya. Bahkan mengecilkan gap tersebut antara pendidikan dengan dunia kerja. Dan kita pun juga ada kelas karyawan yang sifatnya online, gitu ya. Jadi hanya datang di hari Sabtu, sisanya mereka bisa hadir atau belajar melalui online, gitu ya. Dan banyak sekali ya, mungkin kita bisa bahkan inovasi kami tadi dengan digital learning platform itu juga jadi salah satu terobosan kami, begitu ya, dengan bagaimana membekali mahasiswa kami untuk sertifikasi dan lain sebagainya, atau mungkin untuk para pemeriksa di luar ya, mungkin silakan misalnya ingin sertifikasi dan lain sebagainya juga bisa melalui UPJ, begitu ya. Oke, aku tertarik bahas tentang sertifikasi gitu, Pak Trio. Mungkin kita belum aware gitu ya tentang hal ini. Ini ke arah profesional aja gitu. Betul. Yang mungkin masih punya basic ilmu, rasanya belum memikirkan sertifikasi. Kenapa sih sebenarnya sekarang gitu ya, sertifikasi ini penting dimiliki oleh individu-individu yang ingin bergerak ke arah profesional? Iya, jadi contohnya di luar negeri ya, ini sudah sangat umum sekali begitu ya. Mungkin bahkan mereka tidak melihat dari ijazah mereka gitu ya, tapi mereka melihat dari skill mereka gitu ya, kompetensi apa yang mereka miliki begitu ya, baik itu di Google dan lain sebagainya. Mereka juga melihatnya kompetensi apa yang mereka miliki. Ya, sekarang ini kita lihat cyber security memang banyak sekali ya, mungkin isu-isu tentang hacking dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali cyber security. Atau mungkin tadi digital marketing, bukan lagi arahnya ke konvensional marketing tapi masuk ke digital marketing, ataupun mungkin yang lainnya. Jadi sertifikasi itu penting untuk kita bisa memperdalam ya, bukan hanya knowledge kita tapi kompetensi kita di dunia kerja seperti apa gitu, apa yang dibutuhkan industri. Nah, ini yang harus mungkin concern kita saat ini, begitu Mbak. Aku rasa ketika kita punya sertifikasi ini, kita juga menaikkan value kita ya. Betul. Sebagai profesional seperti itu ya. Sehingga daya jualnya, daya saingnya juga akan lebih menarik gitu ya di mata rekruter. Nah, kalau tadi bahas tentang kelas karyawan, ini juga menarik nih Pak Trio, karena ternyata ketika Audrey lihat trennya, banyak juga teman-teman yang sudah aktif bekerja gitu ya, ingin belajar hal baru. Betul. Akhirnya memilih kelas karyawan. Betul. Gimana sih sebenarnya kita gitu ya, individu-individu ini juga terbuka akan hal yang baru dan juga mungkin memilih kelas karyawan, ataupun di UPJ sendiri kelas karyawan ini justru kayaknya marketnya bukan ke karyawan nih, mungkin ada yang baru tamat SMA dan akhirnya ke S1 atau seperti apa? Iya, jadi trennya saat ini kita melihat bahwa kelas karyawan, apalagi mereka yang masih SMA begitu ya Mbak ya, jadi mereka ingin meningkatkan karir mereka dengan melanjutkan pendidikan S1 dan seterusnya. Jadi kita melihat bahwa tren ini itu cukup besar ya, bahkan pangsa pasarnya cukup besar sekali begitu ya. Karena ketika mereka masih SMA, otomatis mereka untuk peningkatan karir ini akan terbatas. Jadi alangkah baiknya mereka melanjutkan ke S1, dan kemudian bukan hanya knowledge saja yang mereka dapatkan, tapi di situ kan ada banyak mahasiswa dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Jadi membangun koneksi juga sangat penting Mbak. Apalagi dosen-dosen kami juga latar belakang juga ada yang praktisi dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin melengkapi ya dari mungkin pengalaman yang sudah didapatkan ya, dan kemudian fokus untuk mengembangkan ya knowledge dan skillnya di UPJ begitu. Oke, jadi kalau mau melanjutkan kuliah gitu ya, bisa memilih kelas karyawan. Betul. Kalau mau meningkatkan skill, kompetensi, bisa memilih sertifikasi. Cuman mungkin gitu ya, banyak kata-kata yang keluar ketika ngomongin sertifikasi. Aduh ribet tesnya, terus juga aduh panjang waktunya. Boleh cerita sedikit nggak sih proses sertifikasi itu seperti apa? Iya, kebetulan kami tadi ya sudah bekerja sama dengan digital platform online terbesar di dunia. Jadi semua pembelajarannya itu online, Mbak. Jadi bisa dimanapun ya, kapanpun kita bisa menyelesaikan sertifikasi atau tes tersebut begitu. Jadi ini memudahkan bagi teman-teman yang sudah bekerja begitu ya, tidak ada waktu, jadi bisa ikut sertifikasi tersebut. Ini fleksibel sekali Mbak gitu, dan sertifikatnya pun juga datangnya dari
institusi luar negeri seperti contohnya ada kalau misalnya universitas ada Michigan University atau mungkin kalau perusahaan ya ada IBM, Google, Amazon dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu kelebihannya ketika kita menerapkan digital platform tersebut, Mbak. Gitu. Oke. Yang paling diminati di UPJ sendiri? Yang paling diminati itu digital marketing. Wow. Iya. Trennya memang lagi naik ya? Trennya lagi naik, betul, Mbak. Jadi memang ya selain digital marketing, cyber security tadi juga sering saya mention itu juga menjadi yang terfavorit ya yang diambil oleh mahasiswa ataupun dari eksternal begitu. Kalau untuk kelas karyawan sendiri, kira-kira jurusan-jurusan yang paling diminati apa? Banyak. Jadi kami ada 4 jurusan, Mbak. Ada manajemen, akuntansi, kemudian sistem informasi dan informatika, begitu ya. Jadi masing-masing atau 4 prodi tersebut memiliki keunikannya masing-masing, gitu ya. Apalagi kita backgroundnya juga dari grup Jaya, sehingga ini juga ada kesempatan mungkin mahasiswa nanti setelah lulus mungkin bisa berkarir di sana di grup Jaya, begitu. Berarti bisa aku simpulkan gitu ya, UPJ sendiri kalau lihat dari beberapa jurusannya, memang melihat tren ke depankah? Betul. Mempersiapkan generasi-generasi muda Indonesia untuk menghadapi tren tersebut atau gimana? Iya, apalagi kita 2045 ya, Indonesia emas. Jadi kita mempersiapkan generasi saat ini untuk generasi mendatang untuk menghadapi tahun 2045 yang dimana ya kita harus membekali bukan hanya sekedar knowledge tapi skill, dan kita juga harus bekali mereka dengan attitude yang baik gitu ya, high ethical standard ya, itu yang mungkin yang perlu kita pahami juga. Jadi mungkin UPJ dari sekarang ini kita memperhatikan hal tersebut, apalagi tren digital learning dan lain sebagainya itu juga sekarang ini sedang berkembang begitu, Mbak Audrey. Jadi ini tugas bersama ya, bukan tugas pendidik aja gitu. Betul. Mungkin untuk merangkumkan Pak, kira-kira kalau kita bisa simpulkan, sebenarnya sertifikasi dan juga kelas karyawan ini sebenarnya untuk siapa saja sih? Iya, jadi ini untuk semua, Mbak ya. Jadi untuk para profesional atau rekan-rekan yang sudah bekerja ingin meningkatkan kemampuannya, kompetensinya, itu bisa mengikuti sertifikasi. Ataupun mungkin bagi rekan-rekan yang masih misalnya SMA atau masih SMK begitu, Mbak ya, ingin meningkatkan karir, bisa mengambil jenjang S1 ya. Kami ada 4 prodi tadi ya, akuntansi, manajemen, sistem informasi dan informatika. Jadi di situ kesempatan untuk teman-teman semua meningkatkan karir ya, mengembangkan kemampuan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, Mbak. Yes, jadi segera kenali juga kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar gitu ya, karena jangan sampai kita tidak bisa menjadi relevan gitu dengan kebutuhan yang ada di sekitar. Jangan sampai ketinggalan lah istilahnya ya, Pak Trio ya. Betul. Oke, mungkin yang terakhir gitu ya, karena melihat banyak juga hal-hal yang diwadahi oleh UPJ untuk teman-teman bisa berkarir lebih profesional lagi ke depannya. Jika teman-teman mungkin ingin dapatkan informasi lebih lanjut, bisa kemana, Pak Tri? Oke, jadi silahkan WA ya, melalui WA kami 0821 1091 3224, atau bisa juga lihat di Instagram kami jekal.upj. Jadi rekan-rekan bisa lihat ya di Instagram kami, ada banyak ya sertifikasi, informasi tentang kelas karyawan juga ada di sana, Mbak. Gitu. Oke, semua update informasinya bisa dapatkan di Instagram, dan juga kalau mau tanya-tanya bisa langsung ke WA yang sudah disebutkan oleh Pak Trio. Pak Trio, terima kasih banyak sudah sharing. Kasih, Mbak Audrey. Semoga ini membukakan mata kita yang mungkin sudah berkarir gitu ya, untuk bisa memikirkan sertifikasi, dan mungkin untuk teman-teman yang memikirkan juga untuk mengambil kelas karyawan ya, masih ragu-ragu kemarin, juga bisa mempertimbangkan lagi sehingga karir kita ke depannya bisa lebih meningkat dan kita juga bisa mendukung Indonesia Emas 2045. Akhir kata, saya Audrey Joanna pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Smart FM. Smart Career. Make your future better.